Ikan hiu sangat buas, ukurannya besar dan sangat garang. Jangan cepat merasa puas, kehidupan ini masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya semoga kalian selalu bahagia dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa, kegiatan seputaran ibu rumah tangga. Buat kalian yang penasaran hari ini tuh aku mau ngapain aja, kalian simak video aku sampai selesai dan jangan kalian skip ya teman-teman. Nah, ini aku tuh udah panasin langsung wajan cantik aku yang dua ini, langsung aku pakai sekali dua gitu ya, masak biar lebih cepet gitu ya teman-teman. Nah, yang sebelahnya aku tuh mau nyambel dan sebelahnya lagi aku tuh mau bikin sayur gitu. Jadi untuk sayurnya tadi aku udah tumis bawang merah, bawang putih. Lalu sini aku pecahin telur gitu ya teman-teman. Lalu aku orak-arik telurnya. Jadi itu rencananya mau bikin tumis pakai sawi gitu sih, cuma dikasih telur buat tambah-tambahan gitu ya. Jadi nanti aku nggak bikin lauk lagi buat anak-anak gitu, cukup ini aja. Dan di wajan yang satunya itu tuh aku lagi goreng jengkol. Ini tuh jengkolnya itu memang agak muda ya teman-teman, gak yang terlalu tua. Jadi ini tuh memang sengaja banget buat aku sambel-sambel aja sih ya, jengkol yang kayak gini tuh memang enak disambel gitu. Karena kalau misalnya digulai atau di kuah gitu ya, itu dia kayak kurang enak sih menurut aku. Tapi kalau misalnya disambel ini sih pas gitu ya teman-teman. Jangan juga sampai terlalu kering untuk si jengkolnya itu digoreng ya, karena kalau terlalu kering nanti dia tuh bakalan nggak enak banget gitu ya, agak kayak berasa keras gitu. Tapi kalau misalnya dia itu nggak yang terlalu kering digorengnya, nanti dia kayak bakalan krenyes-krenyes, masya Allah itu tuh sih enak banget. Nah itu ya teman-teman, aku udah masukin si sawi, terus aku juga tambahin sedikit bukan timun ya, tadi aku mau nyebut timun, tomat maksudnya. Tadi aku masukin sedikit irisan tomat biar makin seger gitu ya untuk sayurnya. Dan alhamdulillah ini juga untuk si jengkolnya itu udah mateng ya teman-teman. Jadi di sini aku langsung angkat aja untuk si jengkolnya ini, lalu aku tiriskan gitu. Nah ini tuh aku lagi menggoreng ayam ya teman-teman. Ini tuh buat anak-anak gitu ya. Jadi tadi aku udah kasih bumbu sih untuk ayamnya. Udah aku kasih garam gitu ya. Terus aku juga kasih merica bubuk sedikit gitu. Terus aku juga kalau nggak salah kasih roiko gitu ya sedikit ya teman-teman, biar ada rasanya. Jadi nanti lauk anak-anak makan cukup pakai sayur sama ayam gitu ya. Jadi udah kayak gitu aja, itu udah enak sih ya untuk lauk anak-anak. Kalau untuk anak-anak goreng ayamnya itu nggak yang sampai kering ya teman-teman. Yang penting ayamnya itu udah matang, karena kalau kering nanti anak-anak bakal susah gitu buat ngunyahnya. Nah ini dia untuk ayamnya itu udah mulai mateng gitu ya teman-teman. Satunya itu udah aku angkat karena memang udah mulai mateng, tapi yang satunya itu masih kayak belum mateng gitu ya. Jadi ya udah aku biarin aja dulu. Pokoknya kalau misalnya pas aku tuh masak buat anak-anak ya udah disesuaikan dengan selera anak-anak ya teman-teman. Kadang aku masakin ikan, kadang juga telur, kadang juga sayur, dan kadang juga seperti ini ya ayam gitu ya teman-teman, karena memang anak-anak juga suka. Bahkan terkadang kalau pas misalnya aku lagi makan, anak-anak itu ngerengek pengen makan juga, kadang itu ya aku kasih aja gitu yang aku makan gitu teman-teman. Cuman nggak dibanyakin gitu cabenya, kalau kena cabai-cabai sedikit doang. Anak-anak sih mau-mau aja dan kuat-kuat aja ya teman-teman. Cuman kan kalau anak-anak nggak boleh yang banyak-banyak makan cabai, karena takutnya itu perut mereka itu nggak kuat gitu ya. Nah tadi setelah aku goreng ayam, lanjut itu aku goreng ikan ya teman-teman. Itu adalah ikan nila sisa dari minggu kemarin. Itu tuh masih ada sisa 2 ekor gitu ya untuk si ikan nilanya. Jadi ya udah di sini aku sambel aja untuk si ikan nilanya. Waktu itu kan aku beli ikan nila itu 25.000, itu dapat 5 ekor. Nah 3 ekornya kan udah aku bikin ikan bakar teflon di video aku yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi itu masih ada kayak sisa 2 ekor. Jadi ya udah aku potong 2 aja ikannya biar kayak kelihatan banyak gitu ya teman-teman. Jadi aku campur sama jengkol. Ini sih udah cukup aja ya buat kami makan malam ini sama besok pagi.
changing. If I can lay down beside you. Nah ini untuk ikannya juga udah mateng. Selanjutnya di sini aku masukin aja untuk sambelnya ya teman-teman. Kalau untuk sambel aku itu nggak yang neko-neko ya teman-teman. Kalian itu udah tau lah kalau aku tuh nyambel itu gimana ya. Aku tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit dan cabai merah, udah gitu aja. Nah berhubung sekarang itu seperti yang udah aku bilang di video-video aku sebelumnya, aku tuh lagi sering kena sariawan, mungkin karena sering makan pedas gitu ya. Jadi kali ini tuh aku masak itu sering banget aku tambahin tomat biar kayak sambelnya jadi jauh lebih banyak dan juga tetap pedas. Tapi tomatnya tuh nggak besar ya teman-teman. Tomatnya itu yang biasa-biasa aja, nggak yang terlalu kecil-kecil banget dan juga nggak terlalu besar gitu, yang sedang lah gitu ya. Jadi sambelnya itu tetap pedas gitu, tapi dia tuh malah jadi kelihatan banyak. Nah itu tuh aku suka gitu. Apalagi dengan keadaan sekarang itu kayak cabai itu tuh mahal ya teman-teman. Jadi cabenya kita masukin dikit aja. Aku agak banyakin cabai rawit, terus aku tambahin tomat gitu ya teman-teman, biar kelihatan banyak dan rasanya tetap pedas. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been Diaduk-aduk aja sambelnya ya teman-teman. Jangan lupa aja buat ditambahin kayak garam sama juga micin pastinya, karena seperti yang kalian tahu kalau aku itu makan itu tuh maksudnya kalau nyambel gitu ya, itu tuh wajib pakai micin gitu ya teman-teman. Nggak suka pakai apa sih namanya, nggak suka pakai roiko gitu atau kaldu. Tuh aku lebih suka aja pakai micin. Nggak tahu rasanya kayak beda aja, kayak kurang enak aja gitu kalau misalnya pakai roiko gitu ya. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk si ikan goreng sama si jengkolnya ini udah matang gitu ya. Untuk sambal aku masya Allah, pokoknya kalau yang namanya udah kelar masak rasanya hati itu adem ya teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman, ada sambal jengkol dan juga ikan nila, terus juga ada tumis sawi dicampur sama telur gitu ya, diorak-arik. Terus itu ada sisa sambal tadi aku pisah gitu ya, biar kalau misalnya nggak doyan banyak sambal ya nggak apa-apa gitu, kalau misalnya doyan tinggal nambah gitu. Nah next di sini aku lanjut aja buat bersih-bersih di area dapur aku ini. Dapur aku yang temanya nggak jelas ya teman-teman, masih acak adul gitu untuk perintilannya. Insya Allah kedepannya itu pasti makin baik ya teman-teman. Cuman bukan prioritas aku untuk membuat dapur aku ini satu tema, barangnya harus pink semua, enggak ya teman-teman. Belum ada rencana kayak gitu. Pokoknya dijalanin aja, nggak bisa sekarang ya udah nanti-nanti gitu. Karena sekarang kan aku juga masih banyak keinginan-keinginan yang lebih besar gitu ya teman-teman, yang budgetnya juga lebih besar gitu ya. Jadi ya udah aku mau utamain itu dulu. Oke, selanjutnya di sini aku juga nyapu-nyapu biar pas aku tinggal dapur aku ini nanti dapur aku udah dalam keadaan yang bersih ya. Karena beneran deh teman-teman, kalau misalnya kita itu udah terbiasa dengan dapur yang bersih, terus tiba-tiba pas kita masak lalu kita itu nggak ngebersihin dapur, itu kayak kita tuh kepikiran dan kayak merasa bersalah gitu loh teman-teman. Ya itu sih kalau aku gitu ya. Jadinya kalau misalnya pas aku itu habis masak ya udah pokoknya dapur itu wajib banget yang namanya dibersihin. If I can lay down beside you, I would. Nah udah kelar aku tuh nyapu. Di sini aku juga lanjut buat nyuci piring karena memang cucian piring udah lumayan banyak. Sekarang itu memang aku kan udah bilang ke kalian ya kalau aku tuh PR banget buat nyuci piring itu dalam sehari itu 2 kali, pagi sama sore gitu ya teman-teman, biar nggak banyak gitu ya. Tapi entah kenapa kadang di pagi hari itu agak mager gitu teman-teman buat nyuci piring gitu. Apalagi kan udah capek karena aku kan nyuci manual gitu ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu kenapa aku nyuci manual, jadi mesin cuci aku itu rusak teman-teman. Ini aku lagi nabung-nabung biar bisa beli mesin cuci gitu ya, karena beneran deh terkadang itu tuh aku ngerasa capek, tapi kalau misalnya aku nggak nyuci besok malah tambah numpuk gitu. Jadi walaupun aku capek nggak enak badan, itu tetap aku paksain nyuci, dan itu kadang yang bikin kayak badan aku tuh tambah drop gitu teman-teman. Makanya aku tuh kepengen banget bisa beli mesin cuci ya. Sekarang diselawatin aja dulu disambil buat nabung juga ya teman-teman, semoga bisa segera terkumpul gitu ya. Jadinya aku tuh kalau pagi-pagi enjoy gitu, nggak yang terlalu dikejar-kejar waktu. Lagian kalau nyuci itu kan kalau misalnya kita itu nyuci bagusnya kan pagi, kalau udah siang ya takutnya nanti nggak bakalan kering gitu kan, apalagi dengan cuaca sekarang yang nggak menentu gitu.
Oh ya teman-teman semuanya, sebelum aku itu lupa, aku mau sekalian aja sapa-sapa teman-teman semuanya ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang. Kenalin aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian itu bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga, dan jangan lupa juga untuk kalian itu tinggalkan like serta komen, dan jika berkenan boleh untuk kalian share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian. Pokoknya aku tuh ngucapkan terima kasih banyak untuk kalian itu yang udah sudi kiranya untuk mensupport aku dan udah mau mengorbankan kuotanya untuk menonton video sederhanaku. Semoga setiap video yang aku share itu tuh ada manfaat yang bisa kalian ambil, bisa menginspirasi, bisa memotivasi kalian juga. Dan untuk kalian yang saat ini lagi ada niat gitu ya buat konten, ayo teman-teman kalian itu harus mencoba, karena kalau kalian nggak coba kalian nggak bakalan tahu bagaimana gitu ya. Jadi jangan menerka-nerka. Mungkin kalian tuh berpikir jadi konten kreator itu ribet ini segala macam, kalian tuh coba aja dulu, nanti kalau udah terbiasa pasti bakal ketagihan. Lagipun juga ya teman-teman, yang namanya kita berusaha itu tuh nggak ada yang mudah, dan juga nggak ada yang jalannya itu tuh tanpa kendala ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak bener-bener deh, kita itu harus bener-bener bisa gitu ya teman-teman untuk selalu menikmati setiap apa yang bener-bener kita itu ingin kita tuju gitu. Jika kita ingin sukses di dunia YouTube ya kita harus fokus, dan pastinya kita harus mencari tahu bagaimana tips-tipsnya agar memang bisa untuk sukses gitu ya. Nah kalau di dunia YouTube sendiri aku itu bener-bener udah kayak memikirkan lah ya teman-teman, dan udah mempertimbangkan konsisten adalah kuncinya gitu ya. Dan juga pastinya kita itu harus menyajikan video ya dengan kualitas yang bagus. Pokoknya sajikan aja video yang menurut kita itu memang bener-bener bagus gitu ya. Ya bagusnya itu ya semampu kita dan sebisa kita gitu ya teman-teman. Dan satu lagi, biar hati kita itu tuh nggak merasa cemburu dengan hasil karya orang lain. Jangan pernah kita itu membandingkan apa yang sudah kita gapai, apa yang kita buat dengan apa yang orang lain buat juga gitu ya. Pokoknya jangan pernah membandingkan hasil karya kita, karena aku yakin setiap karya itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah oke lanjut teman-teman, tadi dah kelar aku nyuci piring, aku lanjut ngangkat pakaian juga ya. Di sini aku juga lanjut buat niris, maksudnya kok niris kan, mau nyusun piring ke dalam lemari piring aku ini ya, biar lebih lega aja kerjaannya. Nanti kalau misalnya kerjaan udah beres enak gitu ya teman-teman, tinggal mandi dan santai-santai gitu ya, sambil jagain anak-anak juga disambi buat ngedit-ngedit. Jadi besoknya itu tinggal dubbing. Nah aku kayak gitu ya teman-teman, kadang kalau misalnya pas anak-anak itu sibuk main berdua, ya udah aku tuh juga nggak mau gitu ya ketinggalan, aku tuh ambil handphone dan ngedit tipis-tipis gitu sebisanya aja. Jadi besok paginya aku tuh tinggal dubbing aja gitu, jadi lebih enak dan lebih simple gitu. Dan bahkan terkadang juga kalau misalnya aku udah ngedit di malam hari beberapa video, terus siangnya tinggal aku dubbing, tuh biasanya juga sempat ya buat aku itu tidur siang gitu teman-teman. Jadinya badan itu nggak yang terlalu terpuruk gitu ya. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. Nah alhamdulillah nih teman-teman, udah kelar aja aku itu nyusunin piring ke dalam lemari. Di sini aku juga lanjut buat nutupin jendela karena memang udah sore ya. Ini tuh udah lumayan sore banget. Jadi udah di sini aku tutup aja dulu untuk jendela dapur aku ini biar nggak banyak nyamuk ya, karena kalau di rumah aku udah sore itu nyamuknya itu masya Allah banyak banget beterbangan, dan nyamuknya itu besar-besar banget ya teman-teman. Bahkan terkadang kita pakai baju yang tebal aja itu tuh nyamuk hinggap itu tuh bisa nembus gitu loh. Pokoknya bener-bener besar-besar deh kalau nyamuk di sini tuh. Nah selanjutnya nih teman-teman, di sini juga aku itu udah kelar juga buat mandiin anak-anak gitu ya. Ini aku tinggal pakein anak-anak baju, dan di sini aku sambil aja juga buat nyisirin rambut anak-anak gitu ya. That's all I wanna do. Di sini yang pertama aku tuh pakaikan baju kakak maksudnya, terus aku juga sisirin kakak, dan pastinya aku bedakin ya si kakak biar kelar satu-satu gitu. Nah kalau sekarang anak-anak itu kalau mandi teman-teman harus barengan. Kalau misalnya aku angkat satu-satu, yang satunya itu bakalan nangis gitu. Jadi kalau pas mandi itu tuh wajib yang namanya itu mereka itu diajak barengan gitu.
Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video sederhanaku. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy nonton video aku ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Dan untuk kalian yang udah selalu nonton, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Aku akhiri aja video aku sampai di sekarang ini. Kalian tungguin ya untuk video-video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know where you are, 'cause you're